Bab 395. Aturan. Aku tidak mengobati. Kamu punya aturanmu. Aku juga punya aturanku. Hugo menantang balik. Aku sudah bilang kalian orang berpendidikan tidak ada yang baik. Bukankah tugas dokter untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang sakit? Mengapa sekarang tidak mengobati? Mana etika medis kamu? Tuan Teddy mencibir terus-menerus. Hehe. Kamu tidak harus perlu menggertakku dengan etika medis. Aku tidak akan menyembuhkannya. Sikap Hugo sangat tegas. Tuan Teddy tersenyum. Untuk mengobatimu aku punya banyak cara. Sylvester. Sylvester segera mengerti. Bang. Satu tendangan membuat asisten Hugo tersungkur. Asisten itu menjerit kesakitan. Apa yang kalian lakukan? Hugo sedikit cemas. Jika kamu tidak menyembuhkannya, aku akan menghancurkannya. Sylvester menginjak pergelangan kaki asisten. Asisten histeris. Philip dan lainnya melihat dengan jantung berdegup kencang. Tuan Teddy terlalu kejam dan brutal. Menyelesaikan semuanya dengan kekuatan. Hugo mengangguk tak berdaya. Baik. Aku akan mengobatinya. Dari awal setuju bukankah lebih baik? Tuan Teddy tersenyum bangga. Dia memiliki terlalu banyak cara untuk menghadapi Hugo. Hal yang paling kejam adalah melemparkan Hugo dan asistennya pada ombak hitam putih. Diperkirakan dalam 30 detik. Hugo langsung setuju. Hugo dan asistennya dengan cepat fokus dalam pengobatan jagat. Jaga baik-baik. Kalau tidak, aku akan membuat kalian seperti keponakanku. Tuan Teddy masih mengancam. Nathan ke Jordan Group setelah mengantarkan mereka. Baru-baru ini, skala Jordan Group telah berlipat ganda. Dengan cepat menjadi pilar di Anhemia. Oleh karena itu, unit terkait dan media semua memperhatikan. Bahkan ada stasiun TV yang mewawancarai dan melakukan program wawancara eksklusif. Jolene menemukan Nathan. Dia mencibir, Nathan. Bukankah kamu suka menjadi pusat perhatian? Aku beri kamu kesempatan untuk itu. Aku suka menjadi pusat perhatian. Nathan sangat bingung. 3 hari kemudian, stasiun TV Anhemia akan melakukan wawancara dengan Jordan Group dan akan melakukan program wawancara eksklusif. Aku telah mengatur agar kamu diwawancarai. Kamu tidak boleh menolak. Ini bahannya. Baca baik-baik. Jangan mempermalukan aku. Jolene melempar banyak dokumen dan pergi. VTTT. Nathan hampir muntah darah. Meminta dia untuk diwawancara dan tampil. Bercanda. Namun, Jolene telah mengaturnya dan dia benar-benar harus berpartisipasi. Lagi pula perusahaanku sendiri. Tidak apa-apa untuk diwawancarai. Nathan membolak-balik dokumen itu. Pada saat ini, ponselnya berdering. Dari Green Dragon, Dewa Perang. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Ada berita dari bandara bahwa Tuan Hugo tidak naik pesawat. Sekarang kami tidak dapat menemukannya di bandara. Suara Green Dragon jelas bergetar. Wajah Nathan berubah. Apa? Hilang. Meskipun tidak diantar dengan pesawat khusus, Nathan telah berbicara dengan orang bandara harus memberikan perhatian khusus pada Tuan Hugo. Sekarang orangnya hilang. Pasti terjadi sesuatu. Segera selidiki. Tuan Hugo tidak boleh ada masalah. Nathan berkata dengan dingin. Dewa Perang. Menurut pengawasan bandara, sekelompok orang membawa Tuan Hugo dan masuk ke sebuah van. Segera. Berita datang dari Green Dragon. Segera hubungi Departemen Lalu Lintas dan Harvey Cobb untuk melihat kemana mobil itu pergi. Nathan berkata dengan cemas. Jika Hugo kehilangan sehelai rambut, dia tidak akan pernah terima. Dewa Perang. Aku menemukannya. Mobil ini diparkir di rumah sakit umum pertama. Seseorang juga melihat Tuan Hugo di rumah sakit. Nathan bangkit dan berkata dengan dingin. Oke, aku tahu. Aku akan langsung pergi ke rumah sakit. Bab 396. Pengobatan 4 bulan. Di rumah sakit, Hugo dan asistennya melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hugo menyimpulkan bahwa akan butuh waktu lama untuk mengobati jagat. Setidaknya butuh pengobatan 4 bulan. Begini saja. Aku bisa membawa pasien ini ke Granite Hills. Aku sendiri yang akan mengobatinya. Kata Hugo. Karena dia memiliki banyak urusan di Granite Hills. Dia tidak bisa tinggal di Anhemia lagi. Sylvester, Philip dan yang lainnya tersenyum ketika mereka mendengar bahwa ada harapan. Tuan Teddy mengerutkan kening dan bertanya.
Mengapa tidak di Anhemia? Karena tempat kerjaku di Granite Hills. Ada banyak pasien yang menungguku. Hugo menjelaskan. Tuan Teddy menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu harus tinggal di Anhemia untuk merawat keponakanku. Selama itu, kamu tidak boleh kemanapun dan tidak boleh menerima pasien lain. Fokus untuk merawat keponakanku. Bila dia sembuh, kamu bisa pergi. Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Tetapi dia harus tinggal. Tapi aku tidak pastikan dia hidup atau mati. Tuan Teddy menatap asisten Hugo. Asisten itu gemetar ketakutan. Jika dia tetap tinggal, sepertinya hanya kematian yang menunggunya. Tuan Teddy sangat mendominasi. Dia tidak memberi Hugo kesempatan untuk membantah. Kamu, Hugo marah setengah mati. Dia tidak bisa terus tinggal di Anhemia. Ada banyak urusan di Granite Hills. Dengar Tuan, aku akan membawa keponakanmu ke Granite Hills. Dan aku berjanji untuk menyembuhkannya. Oke. Hugo mencoba bernegosiasi. Tidak bisa. Tidak ada negosiasi. Patut tinggal di Anhemia untuk pengobatan. Kilatan kemarahan melintas di mata Tuan Teddy. Oh iya. Aku ingat ada rumah sakit swasta di Anhemia. Cepat pindahkan ke sana. Hugo, kamu harus pergi juga. Kata Teddy. Tuan Teddy. Aku akan segera mengaturnya. Hugo panik. Apakah Tuan Teddy ini mencoba mengurungnya untuk merawat keponakannya? Pada saat ini, Nathan sampai di rumah sakit. Ketika dia melihat iringan mobil, dia berhenti dan memperhatikan. Bukan karena skala puluhan mobil, tetapi karena dia merasakan dua aura yang sangat berbahaya dari salah satu mobil. Di Anhemia banyak yang bisa bertarung. Seperti anak buah Tobe Daisuke. 13 pengawal raja. Semuanya adalah petarung level tinggi. Tetapi dibandingkan dengan dua orang di dalam mobil ini, mereka bukan apa-apa. Tapi Nathan hanya melihat sekilas saja. Setelah 5 tahun bertempur, petarung apa yang belum pernah dilihat olehnya. Itu hanya membuatnya penasaran bahwa orang seperti itu muncul di Anhemia. Nathan hendak memasuki rumah sakit ketika dia menabrak sekelompok orang. Sylvester mengatur pemindahan jagat. Dan Hugo juga ada di sana. Hugo, kata Nathan. Melihat bahwa itu adalah Nathan, Hugo segera menghela nafas lega. Ada dirinya. Maka tidak ada masalah. Sylvester bertanya dengan ekspresi tidak senang. Apa yang terjadi? Philip segera bergegas keluar dan berkata, Tuan Sylvester, ini Nathan. Tuan Jagat dipukuli seperti ini dengan 10 cambukan. Dia juga ada kaitan dengan insiden Boas dan Negus. Betul. 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 Dia adalah Nathan. Tuan Sylvester segera habisi dia. Dia juga terus menghina keluarga Andersen Southmantis dan Tuan Teddy. Sadi dan yang lainnya segera mengompori. Ketika Sylvester mendengarnya, langsung marah. Jadi itu kamu. Pengawal keluarga Andersen di sampingnya langsung menatap Nathan. Ya benar. Aku yang memukulnya. Kamu masih ingin Tuan Hugo menyembuhkannya? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Nada bicara Nathan datar, tapi sangat mendominasi. Bersambung.